Pernahkah kamu berbaring di malam hari? Jam sudah menunjukkan pukul 1, pukul 2 pagi. Kamu ingin sekali tidur, badanmu sudah lelah, tapi otakmu justru terasa seperti baru saja menyalakan mesinnya. Dia mulai memutar ulang semua percakapan canggung hari ini. Mengingat kembali kesalahan kecil yang mungkin tidak ada orang lain yang ingat. Lalu, dia melompat ke masa depan, menciptakan puluhan skenario terburuk tentang presentasi kerja besok, tentang hubunganmu, tentang keuanganmu. Suara-suara itu terus berputar, seperti kaset rusak tanpa henti. Jika ini terdengar sangat familiar, jika kamu sering merasa terjebak dalam badai pikiranmu sendiri, aku ingin kamu tahu satu hal, kamu tidak sendirian, dan apa yang kamu alami itu nyata, namanya overthinking. Selamat datang di Naskah Spiritual. Hari ini kita akan bicara jujur tentang overthinking. Ini bukan sekadar banyak berpikir. Orang-orang hebat juga banyak berpikir, tapi overthinking itu berbeda. Coba bayangkan pikiranmu itu seperti benang. Berpikir produktif itu seperti merajut benang itu menjadi sesuatu yang berguna, sebuah shawl atau selimut. Tapi overthinking itu seperti mengusutkan benang itu sampai menjadi bola yang tidak bisa diurai lagi. Kamu tidak menghasilkan apa-apa, kamu hanya menghabiskan energi, dan akhirnya kamu merasa lebih cemas, lebih lelah, dan lebih buntu dari sebelumnya. Overthinking merampas kebahagiaanmu di saat ini, karena kamu terlalu sibuk mengkhawatirkan masa lalu yang tidak bisa diubah dan masa depan yang belum tentu terjadi. Ia merusak produktivitasmu karena kamu lumpuh oleh analisis yang berlebihan, dan yang paling parah, ia mencuri istirahatmu yang berharga. Tapi, ada kabar baik. Overthinking adalah sebuah kebiasaan mental, dan seperti kebiasaan lainnya, ia bisa diubah, bukan dengan melawannya secara frontal, tapi dengan belajar cara mengendalikannya secara perlahan. Di video ini, aku tidak akan memberimu teori yang rumit. Aku akan memberimu 3 senjata praktis yang bisa langsung kamu gunakan. Anggap saja ini sebagai P3K, pertolongan pertama pada keruwetan pikiran. Jadi, pastikan kamu tonton sampai habis, karena setiap teknik ini punya kekuatannya masing-masing. Di akhir video, aku janji, kamu akan merasa lebih berdaya untuk menghadapi radio rusak di kepalamu itu. Siap? Mari kita mulai. Teknik pertama ini mungkin terdengar sedikit aneh, bahkan kontraintuitif. Namanya adalah jadwal khawatir atau worry schedule. Logikanya begini, selama ini kita selalu berusaha menekan atau mengusir pikiran khawatir kita. Jangan pikirin itu. Udah, stop. Tapi apa yang terjadi? Pikiran itu justru semakin kuat, kan? Ini seperti mencoba untuk tidak memikirkan gajah berwarna pink. Semakin dilarang, semakin jelas gambarnya di kepala kita. Nah, teknik jadwal khawatir ini membalik logikanya. Alih-alih melawan kekhawatiran itu 24 jam sehari, kita justru akan memberinya ruang khusus. Kita akan membuat janji temu dengan kekhawatiran kita. Caranya sangat sederhana. Pertama, tentukan waktu dan durasi. Pilih satu waktu spesifik setiap hari, misalnya jam 5 sore, selama 15-20 menit. Tidak lebih, dan sangat penting, jangan lakukan ini menjelang tidur. Kita tidak mau mengundang kekhawatiran tepat sebelum kita butuh istirahat. Kedua, selama jadwal khawatir itu, kamu boleh khawatir sepuasnya. Serius, duduklah dengan buku catatan dan tulis semua hal yang membuatmu cemas. Apa skenario terburuknya? Apa yang kamu takutkan? Biarkan otakmu mengeluarkan semua unek-uneknya tanpa sensor. Kamu boleh panik, kamu boleh cemas, kamu boleh berpikir, gimana kalau sebanyak yang kamu mau hanya di dalam slot waktu 15 menit itu. Nah, ini bagian yang paling penting. Apa yang harus dilakukan di luar jadwal itu? Ketika sebuah pikiran khawatir muncul di jam 10 pagi saat kamu sedang bekerja, atau jam 2 siang saat kamu lagi makan, jangan melawannya. Akui kehadirannya. Katakan pada dirimu sendiri dalam hati, "Oke, pikiran, aku dengar kamu. Terima kasih sudah mengingatkanku tentang kekhawatiran ini."
Ini topik yang penting dan aku akan memikirkannya secara penuh nanti jam 5 sore di jadwal khawatirku. Sekarang, aku harus fokus menyelesaikan laporan ini. Lihat, kamu tidak mengusirnya, kamu menundanya. Kamu memberitahu otakmu yang cemas itu bahwa ia akan didengarkan, tapi nanti, sesuai jadwal. Ini seperti bilang ke anak kecil yang merengek minta permen, "Iya, nanti kita beli permennya setelah makan malam ya." Kamu memberi kepastian, dan ini secara ajaib bisa menenangkan sistem sarafmu. Awalnya mungkin akan terasa sulit. Pikiran itu akan terus mencoba masuk. Tapi setiap kali kamu berhasil menundanya, kamu sedang melatih otot kontrol pikiranmu. Kamu sedang menunjukkan pada otakmu siapa yang memegang kendali. Bukan pikiran-pikiran liar itu, tapi kamu. Ini adalah cara proaktif untuk mengelola overthinking. Kamu tidak menunggu diserang, tapi kamu yang menentukan kapan dan di mana pertarungan itu akan terjadi. Baik, jika teknik pertama tadi adalah cara proaktif, teknik kedua ini adalah P3K daruratmu. Ini adalah tombol rem yang bisa kamu tekan saat kamu merasa spiral overthinking mulai menarikmu ke bawah dengan sangat cepat. Namanya adalah teknik grounding 5-4-3-2-1. Tujuan teknik ini adalah untuk menarik kesadaranmu keluar dari badai pikiran di dalam kepalamu dan membawanya kembali ke tubuhmu dan lingkungan sekitarmu, ke saat ini. Karena overthinking selalu hidup di masa lalu atau masa depan, tidak pernah di sini, sekarang. Yuk kita coba lakukan bersama-sama sekarang. Dimanapun kamu berada, coba ikuti aku. Tarik napas dalam-dalam, hembuskan perlahan. Sekarang kita mulai. Sebutkan 5 hal yang bisa kamu lihat di sekitarmu. Lihatlah sekelilingmu secara perlahan. Jangan terburu-buru. Sebutkan dalam hati atau dengan berbisik. Misalnya, aku melihat laptop di depanku. Aku melihat ujung pulpen berwarna biru. Aku melihat pantulan cahaya di gelas. Aku melihat pola kayu di meja. Aku melihat debu kecil di layar ponselku. Fokus pada detailnya, warnanya, bentuknya, teksturnya. Rasakan 4 hal yang bisa kamu sentuh. Bawa kesadaranmu ke sensasi fisik. Misalnya, aku merasakan punggungku bersandar di kursi. Aku merasakan ujung jariku yang dingin menyentuh meja. Aku merasakan tekstur kain celanaku di paha. Aku merasakan rambutku yang jatuh menyentuh pipiku. Benar-benar rasakan. Heningkan sejenak dan buka telingamu. Mungkin kamu mendengar suara dengungan AC atau kipas angin. Mungkin suara ketikan keyboardmu sendiri. Atau suara samar kendaraan di luar. Apapun itu, akui saja. Cium 2 aroma yang bisa kamu hidu. Ini mungkin sedikit sulit, tapi cobalah. Mungkin aroma kopi dari cangkirmu. Atau aroma parfum yang masih menempel di bajumu. Bahkan jika kamu tidak mencium apa-apa, sadari saja ketiadaan aroma itu. Aku mencium aroma kertas buku. Aku mencium aroma sabun dari tanganku. Apa rasa yang ada di mulutmu sekarang? Mungkin sisa rasa teh yang baru kamu minum. Atau kamu bisa mengambil napas dan merasakan sensasi udara di lidahmu. Atau cukup sadari rasa di dalam mulutmu saat ini. Bagaimana perasaanmu? Biasanya setelah melakukan ini, intensitas badai di kepalamu akan sedikit mereda. Kenapa? Karena otak kita tidak bisa fokus pada 2 hal secara bersamaan dengan intensitas penuh. Ia tidak bisa panik memikirkan skenario masa depan, dan pada saat yang sama, fokus pada detail tekstur meja di depanmu. Gunakan teknik ini kapanpun kamu merasa serangan overthinking datang. Di kantor, di angkutan umum, bahkan di tengah malam saat terbangun. Ini adalah jangkar yang membawamu kembali ke daratan saat kamu terombang-ambing di lautan kecemasan. Simpan